Itu ya. Ya, racun itu bahan yang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan efek yang merugikan ya pada makhluk hidup. Jadi keracunan itu dikaitkan dengan gejala klinis dan paparan racun yang tidak disengaja ya. Sedangkan kalau overdosis itu disebutkan paparan racun yang disengaja ya dan sering dikaitkan dengan usaha bunuh diri dan kejahatan penyalahgunaan obat ya. Jadi saat ini saja jarang kita temukan ya overdosis dari obat-obatan walaupun masih ada ya, tapi kalau dulu karena penggunaan narkotika suntik itu banyak ya, jadi sering terjadi overdosis ya. Jadi nanti menggunakan morfin, dia masuk ke ruang UGD ya. Kita lihat bisa pasien apnu ya, kemudian ada pinpoint gitu ya. Nah, dan dari anamnesis ataupun dari pemeriksaan fisik kita bisa tahu oh ini ternyata dia keracunan opioid gitu ya, opiat ya, morfin ya, nanti diberikan antidotumnya untuk itu ya. Dengan kalau efek samping obat itu ya suatu interaksi yang tidak diharapkan ya dan berbahaya yang diakibatkan oleh pengobatan. Jadi kalau efek samping obat itu memang obat itu kita gunakan untuk kegunaan klinis tetapi mempunyai efek samping ya. Nah, ini etiologi kalau karena kesengajaan biasanya karena usaha untuk bunuh diri atau suicide ya atau usaha pembunuhan ya dan penyalahgunaan obat ya. Bila karena tidak sengaja ya tidak bisa pada anak-anak, pada lansia ya karena sudah pikun dia tidak tahu bahwa mungkin di situ ada apa ya obat nyamuk gitu ya misalnya ya yang cair dia minum gitu ya dan ada penggunaan ektasi yang secara coba-coba ya. Nah ini jalur keracunan ya. Jalur keracunan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa melalui saluran cerna ya, secara inhalasi juga bisa, misalnya gas-gas beracun ya. Kemudian bisa secara intravena yaitu juga bisa penggunaan obat-obatan ya secara intraperitoneal ya. Ini yang sering ya. Dan bisa juga dengan cara-cara yang lain ya, secara dermal juga bisa ya. Karena bisa misalnya kita terpapar dengan racun, bisa juga itu masuk ke dalam tubuh ya, sehingga misalnya pada keracunan organofosfat nanti dia muntah ya. Jadi pakaian-pakaian yang terpapar dengan organofosfat itu juga harus dibersihkan ya, karena bisa juga walaupun tidak secepat ini ya, secepat masuknya lewat saluran cerna ya, tetapi dia masih berpotensi untuk terjadinya keracunan ya. Nah, ini gejala dan tandanya ya. Jadi kita lihat ya dari mulai kepala ya, kita lihat ya, misalnya ukuran pupil ya, bisa biasanya tadi seperti keracunan morfin itu ya bisa jadi pupilnya mengecil, pinpoint ya, dan juga obat-obat yang lain ya, misalnya organofosfat tadi ya, obat organofosfat itu ya. Kalau misalnya pupilnya membesar biasanya pada antidepresan, amfetamin ya. Kemudian bisa juga dari frekuensi nafas ya. Dia kalau ini tadi pada keracunan morfin bisa sampai apnu, jadi pasien itu tidak bernafas sama sekali ya, atau benzodiazepin. Tapi kalau racunan salisila yang meningkat ya juga. Demikian dengan tekanan darah ya. Tekanan darah kalau hipotensi bisa antidepresan ya, hipertensi bisa disebabkan oleh kokain dan juga amfetamin ya. Amfetamin itu biasanya bisa meningkatkan tekanan darah ya. Kemudian nyeri pada perut ya, biasanya misalnya pada obat-obat hepatotoksik ya, misalnya paracetamol ya. Kemudian nyeri pada epigastrium, misalnya pada obat-obat yang digunakan NSAID ya, obat-obat untuk
penangkal nyeri atau salisilat, ya bisa juga terjadi rhabdomyolysis, ya bisa disebabkan oleh alkohol ataupun antikonvulsan, ya. Kemudian begitu juga tanda-tanda yang lain, ya, misalnya tanda pada cerebellum, ya, bisa antikonvulsan dan alkohol, ya, jadi bisa tidak ada keseimbangan, ya. Kemudian tanda-tanda ekstrapiramidal, ya, itu jangan lupa metoclopramid, ya, obat mual muntah itu, ya, karena dia melalui sawar otak bisa menyebabkan terjadi gejala ekstrapiramidal. Saya sendiri pernah mengalami pasien yang saya berikan hanya obat oral saja, ya, tapi biasanya saya lihat kalau metoclopramid ini pada orang-orang muda yang sering terjadi itu, ya. Jadi diberikan metoclopramid terjadi gejala ekstrapiramidal, ya. Jadi kejang otot-otot wajahnya, matanya tidak bisa tertutup gitu, ya. Jadi pasiennya jadi ketakutan, ya. Padahal hanya karena metoclopramid aja, ya. Kemudian bisa terjadi sianosis, ya. Kemudian bisa itu tadi tahikardi, ya, frekuensi jantung cepat, ya, dengan karena obat-obatan, ya, misalnya antidepresan, bisa juga karena antihistamin, ya, bradikardi, ya, bisa karena digoxin, ya, penghambat beta blocker, ya, dan juga bisa kita lihat juga ada misalnya ya needle track, ya, ada orang-orang yang menggunakan narkotika tadi. Jadi misalnya pasien masuk ke rumah sakit, kita lihat pinpoint, kemudian pupilnya, kemudian kita lihat ada jejas dari jarum suntik, ya, yang kemungkinan dia menggunakan narkotika, ya. Kemudian dari suhu tubuh juga, ya, bisa hipertermia, bisa hipotermia, ya. Jadi hipertermia berkeringat, ya, biasanya disebabkan ektasi, ya, tadi juga saya sebutkan tadi bisa meningkatkan tekanan darah, ya, bisa juga hipotermia, ya, misalnya pada penggunaan kloropromazin, ya. Jadi ini gejala dan tanda dari ya bisa karena keracunan, terutama karena ini tadi ya obat-obatan dan narkotika, ya. Nah, gejala dan tanda tadi, ya, misalnya ukuran pupil tadi, ya, disebutkan tadi, ya, frekuensi nafas, ya kan, kemudian tekanan darah, ya, kemudian tanda-tanda cerebellum, ya kan, tanda ekstrapiramidal, sianosis, ya, tadi sudah disebutkan, ya. Nah, ini jadi kita harus melihat, ya, gejala dan tanda keracunan tersebut pada seseorang, ya. Nah, ini bagaimana kita menegakkan diagnosis keracunan ini, ya. Kita perlu dilakukan anamnesis yang teliti, gitu, ya. Nah, jenis, jumlah, dan waktu terminum, ya, dan juga obat yang rutin diminum, ya. Gejala sejak terpapar, ya, penyebab terpapar, ya, kemudian pekerjaan pasien dan anggota keluarga, ya, riwayat penyakit atau psikiatri, gitu, ya, kemudian obat-obat yang diberikan, ya, riwayat alergi, ya, apakah pasien menggunakan obat herbal, ya, karena obat-obat herbal ini pernah juga, ya, pasien kita dengan herbal itu menyebabkan Stephen Johnson, ya. Jadi dia menggunakan obat herbal, jadi setiap bahan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan keracunan, ya. Jadi dia menggunakan herbal, ternyata terjadi Stephen Johnson, sampai perusahaan herbal itu juga datang, ya, dia membantah kemarin itu bukan karena obat kita, padahal memang pasien itu sesudah menggunakan obat herbal itu, ya, terjadi gangguan pada ini tadi, ya, tubuhnya, ya. Nah, pemeriksaan fisik, ya, tadi yang sudah disebutkan tadi, ya, jadi kita harus teliti tadi anamnesis, harus teliti, ya. Kalau misalnya dia keracunan apa, ya, bisa juga keracunan ini, ya, racun rumput, ya, itu yang paling sering sih sekarang kalau kita lihat, ya. Kalau keracunan misalnya opiat ini belakangan ini sudah jarang, ya. Tapi keracunan racun rumput, misalnya Roundup, ya,
kemudian Gramaxon, ya, itu malah sering, ya. Jadi obat nyamuk juga sekarang organofosfat ini juga sudah jarang, ya, ini digunakan orang, ya, untuk misalnya ada tentang suicide, ya. Tapi racun rumput itu yang malah sering, ya, dan biasanya itu fatal, ya, kalau racun rumput itu. Ya, jadi kita harus dari anamnesis tadi jeli, ya, menanyakan, ya, apa yang diminumnya. Kalau misalnya tadi racun rumput, ya, selain tadi obat-obatan itu, kita harus kalau bisa dibawa itu, ya, tempatnya supaya kita tahu menanganinya, ya, dan ya berbeda. Kadang-kadang tidak itu pula, ya. Misalnya kadang-kadang bahan-bahan yang korosif, ya, misalnya pembersih lantai ada juga, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu isinya apa, ya. Jadi kalau bisa botolnya itu kita mintakan kepada pasien tersebut, ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik ini tadi, ya, kita lihat dari kepala, ya. Kadang-kadang kita juga harus selain mata tadi, ya, kemudian menyebabkan neuropati, ya, kemudian pemeriksaan abdomen, ya, kemudian pemeriksaan kulit, ya, kemerahan biasanya pada keracunan CO, ya, atau asam borak, ya, kemudian sianosis, ya, dan pemeriksaan bau atau aroma racun, ya, itu juga penting, ya, tadi organofosfat, ya, bau aseton atau bau yang lain, ya, kita misalnya seperti Roundup dan Gramaxon itu juga ada baunya yang khas, ya. Jadi kita harus teliti, ya, mengenai pemeriksaan ini, ya. Nah, pemeriksaan laboratorium, ya, pemeriksaan rutin, ya, darah lengkap, ya, kemudian urin, ya, kemudian tes kehamilan, ya, kadar gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, ya, elektrolit, ya, kemudian screening toksikologi, ya, kadang-kadang kita perlu juga pemeriksaan urin dengan obat-obat psikotropik, ya, apakah ada opioid, ya, atau obat-obat amfetamin, ya, dari pemeriksaan urin tersebut, ya, dan bisa juga dari darah itu pemeriksaan racun, ya, tapi pemeriksaan racun ini biasanya kita periksakan ke laboratorium ini biasanya, ya, laboratorium Polri biasanya kalau udah pemeriksaan racun. Tapi kalau hanya tes urin itu bisa kita lakukan di setiap rumah sakit, ya. Nah, misalnya pada pada keracunan Gramaxon, ya, salah satu racun rumput itu, ya, bisa terganggu fungsi hati